Bang Riko, 10 hari lagi Piala Dunia mau dimulai nih Bang Riko. Ya. Menurut Abang seperti apa sih euforianya di Indonesia nih sekarang? Euforianya kalau tiap gelaran Piala Dunia di Indonesia udah pasti meriah ya. Juni Juli selama sebulan disuguhkan dengan pertandingan yang berkualitas, pemain-pemain bintang ya. Jadi siap-siap begadang karena waktu penyelenggaraannya di Indonesia kayaknya waktu-waktunya kurang bersahabat. Tengah malam dan subuh ya. Seperti di Amerika, di Meksiko maupun di Kanada. Karena jamnya di Indonesia nggak familiar lah. Jadi siap-siap begadang. Nah, Bang Riko sendiri jagoin siapa nih Bang Piala Dunia tahun ini Bang? Tahun ini ya? Apa Jepang kah seperti baju yang lagi dipakai nih? Untuk Asia dari dulu saya pegang Jepang. Oke. Ya Jepang. Jepang bedanya kalau main berisik. Main apa ya? Dari Jepang untuk Asia pegang. Kalau di dunia Spanyol, Argentina cukup bagus ya menurut saya. Ya menurut keyakinan saya dari Eropanya Spanyol cukup menjanjikan. Di Latinnya Argentina juga masih cukup juara bertahan ya setelah di Qatar waktu itu masih cukup cihuy lah. Nah 3 mungkin Asia itu. Kalau Afrika belum banyak gebrakan lah. Kan tiap benua ada perwakilan nih, Asia ada Jepang, Eropa ada Spanyol, Amerika Latin mungkin ada Argentina gitu. Ya kita tunggu aja siapa yang terbaik. Kenapa Spanyol dan Argentina Bang? Iya. Bentar Bang. Ya. Secara kualitas Argentina Spanyol mungkin hampir sama ya. Tinggal pengalaman ya. Kadang-kadang satu tim kalau diisi pemain muda semua juga tenaga kuat ya. Tapi penggunaan otak dikit. Kalau anak muda semua. Tapi kalau orang tua semua usianya udah di atas 30-an, biasanya pengalamannya oke, otaknya cerdik, cerdas, mainnya pinter, tapi tenaga pasti udah nggak kenceng. Jadi makanya perlu kombinasi. Dan menurut saya sih kombinasi yang ada di timnas Spanyol maupun Argentina cukup bagus ya, menurut saya, tanpa mengesampingkan yang lain. Jepang juga lagi matang-matangnya, karena tim ini dilatih udah lama, kebentuk udah lama, pelatihnya juga sudah lama, sehingga karakter satu sama lain udah cukup. Mudah-mudahan Jepang bisa masuk perempat lah 8 besar sebelum ke semifinal gitu. Tapi untuk nah bicara soal Jepang Bang, tadi bilang Abang udah cukup matang nih negara ini untuk di World Cup ya kan? Ya. Nah seperti apa sih Bang maksudnya dari Bang Riko, Jepang seperti apa sih Bang maksudnya untuk 2026 ini Bang? Jepang cukup matang ya untuk Asia ya. Jepang kayak Australia atau ya Uzbek lah. Cukup menjanjikan kalau menurut saya ya. Dibanding Korea atau Cina wakil di Asia ya, Iran misalnya gitu kan juga cukup menjanjikan, tapi ada konflik perang di negara juga lagi repot. Jepang menurut saya cukup merata, pemain lagi matang-matangnya, pemain di Eropa juga cukup bagus. Kalau uji coba kemarin Indonesia kualifikasi Piala Dunia ketemu Indonesia juga kita lihat dia pakai pemain lapis 2 ya, skema permainan ketergantungannya terhadap 1-2 pemain tidak begitu kentara. Itu yang menurut gue itu tim yang oke lah. Argentina ada seorang Messi, ada Paredes, ada McAllister, tapi ketergantungan sama Messi luar biasa loh. Nah, kalau Jepang gue lihat bagus-bagusnya rata Bang. Kalau menurut saya ya, sehingga siapapun yang diturunkan oleh pelatih, siapa yang paling fit, mereka paham banget skema strategi pelatih. Nah, ini menurut gue yang, dan tim Matahari Terbit ini pantang menyerahnya luar biasa. Seperti Korea dulu zamannya Ajungwan ya, tahun 2004 2008 dulu peta 4 besar Korea. Jadi militan banget. Mudah-mudahan Jepang bisa hadirkan kejutan. Nah Bang, terakhir kan pemain-pemain top yang tua kan udah pada mau habis nih. Banyak banget yang udah mulai pensiun. Ini jadi momen terakhir. Tapi Piala Dunia kali ini banyak diisi oleh pemain-pemain muda top juga nih Bang. Bakalan seseru apa sih nih menurut Abang nih, prediksi Abang? Kalau di Piala Dunia tahun ini memang kan digadang-gadang ya pemirsa ya, pensiunnya Messi, Neymar masuk dipanggil timnasnya nangis kemarin. Bahwa namanya masuk squad karena kan lama cedera. Sehingga dia juga deg-degan bahwa ada keinginan pengen tapi kepilih nggak ya, Brazil gitu. Talentanya banyak, tiba-tiba keumuman. Di pengumuman ada Neymar, ada Messi, Ronaldo ya di Portugal juga. Ini seru nih. Di samping yang masih bersinar kayak Dembele, kemudian main-main muda yang lain, Mbappe, macam-macam lah. Jadi pertemuan antara yang legend-legend ini mau pensiun, muda-mudanya masuk. Nah ini transisinya, ya kita lihat aja padu padan mereka. Di setiap negara pasti punya bintang-bintang mereka yang bersinar di Eropa, di klub-klub dunia ya. Sekarang mereka pulang kampung bela negaranya masing-masing. Nah chemistry itu akan ngeklik nggak? Yang menarik memang saya nggak pernah segitu menggilai sepak bola kalau boleh menyebut individu kecuali seperti Messi. Kalau di Spanyol saya suka Iniesta gitu ya dulu ya, tapi Iniesta udah main Liga Belanda, Xavi Hernandez sudah pensiun lah. Tapi Messi,
dibilang dari planet lain ya, tanpa mengesampingkan Mbappe, Neymar ataupun Ronaldo ya. Saya pribadi pecinta Messi, skill teknik itu luar biasa deh. Nah ini kan mau pensiun dia nih, aduh. Saya Maradona masih ketemu eranya, Pele nggak ketemu, kurang lebih tua. Tapi jadi setiap zaman tuh ada bintang-bintangnya masing-masing, subjektif. Cuman Messi luar biasa. Mudah-mudahan bisa nonton pergi ke sana ketika Argentina main. Gitu aja. Oke, Mudah-mudahan ini pertandingan yang seru, transisi yang mau pensiun, legend sama yang muda mau bersinar. Jadi dimanjakan TVRI ya hak siarnya. Semoga pada kuat begadang, jaga kondisi.